Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Nama saya Ahmad Saugi. Di mata kuliah bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang 1. Pengertian paragraf, 2. Struktur paragraf, 3. Fungsi paragraf, 4. Jenis paragraf, dan yang kelima pembagian paragraf menurut jenisnya. Sekarang kita ke yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis, mengandung satu kesatuan ide pokok. Kalimat-kalimat pembangun paragraf ini membentuk satuan pikiran sebagai bagian dari pesan yang disampaikan penulis dalam karangannya. Jadi, paragraf adalah satuan terkecil dari karangan yang biasanya terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan dan merupakan uraian tentang sebuah ide pokok. Nah, dipergunakan oleh pengarang sebagai apa? Sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan jalan pikirannya. Kepada siapa? Kepada para pembaca. Agar apa? Agar pikiran tersebut dapat diterima dengan jelas oleh pembaca, maka paragraf harus tersusun secara logis dan sistematis. Alat bantu menciptakan susunan logis sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ide pokok. Ide pokok yaitu ide pembicaraan atau masalah yang bersifat abstrak. Ide pokok biasanya berupa kata, frase, atau klausa. Yang kedua, kalimat topik, yaitu perwujudan pernyataan ide pokok dalam bentuk yang masih abstrak. Dan yang ketiga, ide pengembang, yaitu rincian atau penjelasan ide pokok dalam bentuk yang konkret. Ide pengembang berupa kata, frase, atau klausa. Dan yang keempat, kalimat pengembang, yaitu perwujudan pernyataan ide pengembang dalam bentuk konkret. Kelima, kalimat penegas, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menegaskan dengan cara mengulang bentuk kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Dan yang keenam, transisi, yaitu mata rantai penghubung paragraf. Transisi berfungsi sebagai apa? Sebagai penunjang koherensi atau kepaduan antar kalimat, antar paragraf dalam suatu karangan. Kemudian struktur paragraf. Struktur paragraf, rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, maka paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Selanjutnya kita ke fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu untuk apa? Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Kedua, mencerahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Nah, inilah fungsi dari paragraf.
Selanjutnya jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yang pertama adalah eksposisi. Eksposisi artinya paparan. Dengan paparan, penulis akan menyampaikan suatu penjelasan dan informasi. Nah, setelah membaca, seseorang akan mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh penulis dalam paparan tersebut. Nah, yang termasuk jenis karangan ini ya, biasanya adalah makalah, laporan, skripsi, disertasi, dan buku-buku pelajaran. Yang kedua, narasi. Narasi artinya cerita. Dengan cerita, penulis mengajak pembaca untuk sama-sama menikmati apa yang diceritakan tersebut. Nah, yang termasuk jenis narasi ini adalah karangan ini ialah roman, novel, cerpen, dan kisah. Yang termasuk narasi non-fiksi adalah sejarah, riwayat hidup, dan biografi. 3. Persuasi. Persuasi itu apa? Persuasi artinya bujukan. Dengan persuasi, penulis mempengaruhi pembaca supaya apa? Supaya mengikuti kehendaknya. Nah, yang termasuk jenis tulisan ini ya, jenis tulisan yang mengandung persuasi itu biasanya seperti apa? Seperti iklan ya. Kemudian yang keempat itu argumentasi. Argumentasi adalah jenis tulisan yang memberikan alasan atau argumen berdasarkan apa? Berdasarkan fakta dan data. Dengan fakta dan data, penulis berusaha meyakinkan. Siapa yang diyakinkan? Pembaca, sehingga tulisan itu dapat diterima oleh pembacanya. Nah, yang termasuk jenis tulisan ini itu apa? Ya. Pertama itu adalah karya ilmiah, ya, termasuk makalah, skripsi, dan disertasi. Kemudian yang kelima, deskripsi, ya. Deskripsi artinya lukisan. Karangan lukisan adalah jenis karangan menggunakan kata-kata untuk apa? Untuk mendeskripsikan sesuatu, keadaan, peristiwa, atau orang. Nah, dengan deskripsi tersebut, penulis mengajak pembaca untuk menikmati dengan panca indera apa yang dirasakannya. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Jadi paragraf ini berisi tata ruang atau tata letak. Selanjutnya kita ke pembagian paragraf menurut jenisnya. Pembagian paragraf menurut jenisnya. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemungkinan. Salah satu cara untuk menarik perhatian ini ialah mengutip pernyataan yang memberikan rangsangan dari para orang terkemuka atau orang yang terkenal. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menarik untuk pembaca. Kemudian yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka atau paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. Dengan kata lain, paragraf pengembang mengemukakan inti persoalan yang akan dikembangkan. Nah, tujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam halnya pembuka, ya, di dalam karangan dapat difungsikan untuk mengemukakan inti persoalan, ya, mengemukakan inti persoalan, memberikan ilustrasi, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya.
Selanjutnya yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ya sesuai dengan namanya adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya paragraf penutup itu berupa kesimpulan ya dari semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud dari seorang penulis agar lebih jelas. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.